Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh, amma ba'd. Pokoknya pokok NWDI Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini dan dalam situasi yang penuh dengan kesyukuran menyambut Hultah NWDI ke-87 yang puncak tasyakurannya dilaksanakan besok di Kompleks Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor, Lombok Timur. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu agenda organisasi NWDI, yaitu Rapat Kerja Nasional. Perkenankan setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran organisasi yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Rois Dewan Mustasyar kita, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, beserta jajaran dari Dewan Mustasyar, para masyayikh kita yang berkesempatan hadir secara langsung maupun yang tidak hadir secara fisik tetapi terus-menerus mendoakan kita semua. Ketua Dewan Pakar, Pengurus Besar NWDI, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, beserta para anggota Dewan Pakar, baik yang langsung maupun tidak langsung dalam ruangan ini yang hadir membersamai kita. Para pengurus, baik tingkatan pengurus besar, pengurus wilayah, dan juga badan otonom, non-otonom, dan seluruh perangkat organisasi yang tadi telah dibacakan oleh Bapak Sekretaris Jenderal, perwakilan-perwakilan yang hadir pada Rakernas pagi hari ini yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, setiap kesempatan kita berhultah, maka itulah salah satu momen untuk kita melihat apa yang telah kita kerjakan bersama-sama sebagai perangkat organisasi NWDI ini dalam rangka mewujudkan cita-cita pendiri NWDI Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang mengikhtiarkan organisasi dan juga sekolah serta madrasah sebagai alat perjuangan untuk mengokohkan iman takwa, alat perjuangan untuk mengokohkan nilai-nilai keislaman di bumi Nusantara, termasuk alat perjuangan untuk mengisi Indonesia yang beliau bersama dengan para santri beliau, generasi awal NWDI dulu ikut bersama-sama berjuang bagaimana agar negara bangsa Indonesia ini dapat maju dengan membawa nilai-nilai yang baik, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang sudah kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita Maulana itu? Itulah yang paling penting dari momen-momen berorganisasi, termasuk pada saat kita melaksanakan Rakernas pada hari ini. Karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa NWDI itu dibangun. Semangatnya bukanlah sekedar untuk tanah Selaparang, bukan sekedar untuk NTB, bahkan bukan juga untuk Indonesia saja, tapi fil alamin. Ya, fil alamin artinya diikhtiarkan agar nilai-nilai perjuangan NWDI itu bisa mengisi khazanah kebaikan di dalam membangun peradaban dunia. Karena itu tadi saya tanya kepada bapak-bapak para pengurus itu, apa yang ada di baju seragam ini? Itu apa? Bukan peta Lombok, bukan peta NTB, tapi itu peta dunia bahkan. Itulah sebenarnya yang ingin saya ajak kita semua untuk membicarakan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan agar sembari tetap kita merawat dan menjaga seluruh khazanah NWDI yang ada di NTB. Baik itu khazanah pendidikannya, khazanah sosial keagamaannya, khazanah dakwah Islamiyahnya,
termasuk juga inisiatif-inisiatif ekonomi yang walaupun masih kecil, tapi terus dikembangkan. Sembari kita menjaga ya, khazanah yang ada ini dan terus mengembangkannya, maka kita harus mulai berpikir, merumuskan, lalu bersama-sama menjalankan agenda-agenda organisasi agar NWDI ini benar-benar wansur wahfaz wa ayyid fil alamin. Cahayanya dapat dirasakan oleh siapapun. Apakah ini bisa kita lakukan Bapak-bapak dan saudara? Insya Allah bisa. Kenapa? Pertama, NWDI ini memiliki faham keagamaan yang dianut oleh as-sawadul a'zam minal ummatil muhammadiyah awil ummatil islamiyah wa huwa manhaju ahli sunnati wal jamaah. NWDI ini menganut ya, mengembangkan, memfondasikan dirinya pada manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang merupakan manhaj beragama bagi mayoritas umat Islam yang ada di dunia. Jadi sudah cocok manhaj Islam ahlus sunnah wal jamaah itu dipedomani oleh mayoritas umat Islam di dunia, baik yang ada di dunia Arab, baik yang ada di dunia katakanlah di Asia Tengah, di luar Arab, termasuk India, Pakistan, Bangladesh, negara-negara Islam ex Uni Soviet dulu, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan, termasuk Afghanistan, di Asia, termasuk Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, termasuk di Afrika, mulai dari Afrika bagian barat seperti Mesir, Afrika bagian timur seperti Al-Masyriq, Al-Maghribul Arabi, Maroko, Tunisia, Aljazair, atau Afrika bagian selatan seperti Nigeria, Niger, termasuk Mauritania yang dulu merupakan bagian dari Maroko, dan hampir semua negara Islam. Itu manhajnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita berada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah, Al-Maghfurullah Maulana Syekh tidak hanya mewariskan institusi-institusi pendidikan, tetapi juga mengajar kita berorganisasi. Dengan segala kekurangan kita di dalam berorganisasi selama ini, tetapi tradisi mengorganisir diri itu sudah ada. Tradisi untuk berpikir dalam rangka mencapai kemaslahatan bersama itu sudah ada. Bukan sekedar berpikir untuk apa yang saya dapatkan untuk individu, tetapi untuk bersama-sama. Sudah diajar kita. 1937 beliau membangun madrasah NWDI, 1953 dibangun organisasi. Kita di NWDI hari ini itu mewarisi tradisi berorganisasi dengan segala kekurangannya. Tapi tradisi berorganisasi itu modal. Tidak semua guru, tidak semua ustadz, tidak semua tuan guru itu mewariskan kepada murid-muridnya dan kader-kadernya tradisi berorganisasi. Tradisi bermadrasah, iya. Tradisi bermajelis taklim, iya. Tradisi berpanti asuhan, iya. Tapi tradisi berorganisasi itu tidak semua. Karena itu ini juga modal. Yang kedua modal kita adalah alhamdulillah di NWDI ini kita sudah diajar untuk berorganisasi. Tentu organisasi sebagai kainun hayy mutaharrik, sebagai satu entitas yang dinamis, bergerak, tentu dia harus menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan zaman. Ada tuntutan-tuntutan zaman, ya kita sesuaikan, tapi kita sudah diajar untuk mengorganisir diri. Dan itu satu modal besar dalam perjuangan. Yang ketiga, kita juga tidak hanya diwariskan tradisi berorganisasi,
tapi kita juga diwariskan seperangkat nilai-nilai perjuangan. Dan nilai-nilai perjuangan ini adalah hal-hal yang universal. Dia bisa relevan pada masa, kalau orang bilang masa revolusi industri kah namanya. Sekarang ada revolusi 4.0 atau apapun lah. Tetapi nilai-nilai seperti keikhlasan, ya, seperti keyakinan, seperti kesabaran, keistiqomahan, itu dapat diimplementasikan sesuai dengan tuntunan zaman. Situasi-situasi yang berkembang, nilai-nilai ini bisa tetap ada. Dan itu adalah kesyukuran karena Al-Maghfurlah mewariskan kita nilai-nilai perjuangan ini. Kemudian yang keempat, Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita juga punya modal sumber daya manusia. Dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, tetapi sumber daya manusia NWDI itu ketika dia diberikan ruang untuk mewujudkan potensinya, ketika dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan prestasinya, alhamdulillah sumber daya NWDI itu bisa menghadirkan karya-karya nyata. Dengan segala keterbatasan. Dan sumber daya ini terus kita kembangkan. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Ketua Dewan Pakar, kita ini punya perwakilan luar negeri itu baru dua yang resmi. Walaupun kader NW itu banyak di mana-mana. Baru ada di Mesir, 1. Baru ada di Yaman, 2. Padahal sumber daya anak-anak muda NWDI itu banyak di mana-mana. Kan yang ber-NWDI itu bukanlah dibatasi hanya abituren. Bukanlah berarti hanya orang yang pernah belajar di lembaga pendidikan NWDI. Tetapi kader NWDI adalah siapa saja yang memiliki kesepahaman cita-cita dengan nilai-nilai NWDI. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian memahami bahwa keislaman dan keindonesiaan itu adalah dua sisi yang sama-sama pentingnya dan harus diperjuangkan dalam satu tarikan nafas. Dan apa yang ada di dalam dasar-dasar yang diberikan oleh Maulana, dimanapun dia sekolah. Bahkan dimanapun dia tinggal. Bahkan apapun latar belakangnya, selama dia memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai itu, maka dia juga menjadi bagian dari NWDI kita. Karena itu kita menunggu dan kita dorong kader-kader NWDI dimanapun untuk melengkapi diri dengan struktur organisasi. Sehingga perwakilan NWDI mudah-mudahan tidak hanya di Mesir, di Yaman, tapi juga di negara-negara yang lain, di Eropa, di Amerika, di Australia, dimanapun, insya Allah. Di Malaysia, mohon maaf sudah ada di Malaysia, tapi itu baru beberapa negara saja. Saya berharap sumber daya kita ini bisa lebih dapat kita organisir dengan baik. Cara mengorganisir generasi baru itu adalah bukan dengan mengindoktrinasi mereka, bukan dengan mematikan akal mereka atas nama kesetiaan. Tidak boleh begitu. Generasi muda, generasi baru ini, mereka punya hak dan Islam memang menjamin. Jadi di dalam tradisi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta Rakernas, ada beberapa istilah yang dibawa oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang harus kita pahami betul apa maknanya. Ketika kita misalnya bicara tentang sami'na wa ata'na, itu bukan berarti memarkir akal dari kader Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah.
Tapi sami'na wa ata'na itu adalah wujud dari komitmen kebersamaan kita untuk bersama-sama berjuang. Bukan berarti tidak boleh ada suara yang beda. Bukan berarti tidak boleh ada yang mengusulkan sesuatu yang lebih baik bisa jadi dibanding yang sudah ada. Kita harus ingat, berorganisasi itu bagian dari muamalah dalam Islam. Sehingga ruangnya itu adalah ruang, di situ ada murunah, ada elastisitas. Prinsip tetap sama tapi elastis. Dia bisa ditarik seluas mungkin. Dan kepentingan serta kemaslahatan kita berorganisasi adalah membentangkan ruang itu seluas mungkin supaya semakin banyak anak bangsa yang berada bersama kita. Tidak boleh ruang itu kita kecilkan, apalagi kita bikin jadi tempurung. Sehingga kalau ada suara, itu suara kita sebenarnya bukan suara orang. Kita menganggap diri kita besar, padahal itu hanya pantulan dari suara kita yang orang lain tidak mendengarnya. Hanya kita mendengar diri sendiri dan merasa puas dengan itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mari pikirkan. Mari kita pikirkan untuk sekarang fil alamin itu harus kita ikhtiarkan. Mohon maaf kalau kita hanya di NTB saja, ya. Ibarat satu kolam, kita di situ, ya. Semakin banyak isinya, tapi ruangannya tidak semakin besar. Kolamnya begitu-begitu saja, isi ikannya makin banyak. Lama-lama ikan yang berteman bisa jadi bermusuhan. Ya. Lama-lama batur jadi musuh. Kondinara lalu tegawe, kita kiri kanan. Semula kiri kanan tak anggap batur, ngone-ngone kiri kanan, kita kurangan batur. Akhirnya jadi musuh, akhirnya saling mengomongkan diri sendiri. Bicarakan teman, kejelekan teman, padahal al-mu'min, mir'atul mu'min, kejelekan teman ya kejelekan kita. Akhirnya suasana kita berorganisasi tidak kondusif. Karena itu mari kita buka, ya, ruang-ruang berkhidmat, ya, keluar kita dengan tetap tentu mempertahankan, ya, perjuangan-perjuangan Maulana, apa-apa yang telah ditanamkan oleh beliau. Ya. Tugas kita hari ini bukan at-tagonni bil amjad, menyebut kehebatan beliau. Tidak perlu beliau disebut kehebatannya. Ya, karena penghuni langit sudah cukup bersaksi untuk kehebatan beliau. Ya. Jadi tidak terlalu perlu kita untuk sekedar menyebutkan kehebatan beliau. Yang paling penting mari kita warisi dan kita harus perluas dakwah beliau. Ya. Jangan sampai mohon maaf kita mewarisi NWDI dari beliau skala seperti ini. Lalu kita meninggal dunia lewat generasi kita NWDI masih kayak begini. Itu kita zolim kepada Maulana Syekh. Zolim kita kepada beliau. Kalau kita cinta kepada beliau, yang segini itu kita luaskan. Perkhidmatan yang sempit kita lapangkan. Perkhidmatan yang terbatas kita perluas seluas-luasnya. Dan ruang untuk itu ada, modal berorganisasi itu ada, sumber daya juga ada, dan nilai-nilai yang bisa dibawa oleh NWDI tidak hanya untuk NTB tapi bahkan juga untuk Indonesia itu juga ada. Ya. Mari bersama kita rumuskan, mudah-mudahan melalui Rakernas ini ada hal-hal yang bisa kita sepakati bersama, ya, menindaklanjuti apa-apa yang sudah kita bicarakan dalam muktamar. Sekali lagi mulai dari pikiran kita. Mulai dari pikiran kita. Kalau kita memahami NWDI ini adalah sesuatu yang melekat, ya, hanya bisa di NTB, makanya seperti itu. Tapi kalau kita lepas, ya, kita lepas pikiran kita bahwa NWDI ini fil alamin, maka mudah-mudahan Allah juga akan membukakan jalannya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah nanti akan ada sambutan dan arahan juga dari Dewan Mustasyar, sambutan juga dan pikiran-pikiran, arahan juga dari Ketua Dewan Pakar. Insya Allah semuanya akan membawa kebaikan untuk kita semua. Berorganisasi adalah kebersamaan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NWDI. 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 Terima kasih.